Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami peruntukkan nasihat ini buat santriwati Mahat Aisyah radhiyallahu anha yang semoga selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Seiring dengan akan berakhirnya masa liburan, kami mengingatkan kembali anak-anak kami agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum kembali ke sekolah aktif belajar. Dari hal-hal yang harus disiapkan dan diperhatikan, antara lain adalah masalah niat. Niatkanlah menuntut ilmu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian ikhlas karenanya, bukan karena ingin dunia akan dicapai. Jangan menghafal Al-Quran karena ingin jadi dokter. Nanti kalau nggak tercapai cita jadi dokter, akhirnya Al-Quran dilupakan, maka sia-sia. Jangan menghafal Al-Quran karena ingin ikut musabaqah internasional. Nanti kalau nggak tercapai cita-citanya ikut musabaqah internasional, akhirnya Al-Quran dilupakan. Jadikan itu adalah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak jadi dokter pun kita nanti, tidak ikut musabaqah pun kita nanti, Al-Quran tetap ada di dada kita, dan kita mengajarkan terus kepada manusia, dan kita bawa mati, dan kelak di akhirat Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Dan perlu diingat, segala sesuatu jikalau kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, pasti ada solusi dan akan menjadi mudah dan indah. Kalau tidak demikian, tidak ikhlas maksudnya, pasti akan menjadi berat, dan pada akhirnya kita tidak dapat memikulnya, dan itu akan menjadi beban yang sangat-sangat memberatkan. Maka ini adalah konsep dasar yang pertama dalam belajar menuntut ilmu, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus diperhatikan kembali adalah, mulailah dari sekarang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan nanti dalam belajar. Mungkin ada buku tulis yang belum dibeli, alat-alat tulis yang belum dibeli, maka belilah. Rapikan lagi tubuh buku di lemari-lemari, ya. Apalagi anak-anak boarding, siapkan segala sesuatunya. Perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, pokoknya semua disiapkan, sehingga nanti ketika aktif belajar kita nggak kebingungan cari sana, cari sini apa yang kita butuhkan dalam belajar. Perlu diingat, walaupun sepele, tapi itu sangat menentukan juga. Selanjutnya, bangunlah dan munculkanlah rasa optimis dalam diri kita bahwa semester ini akan menjadi semester yang lebih baik daripada semester sebelumnya, baik dari sisi hafalan ataupun dari sisi pelajaran-pelajaran diniyah lainnya. Antuna sudah tahu nilai semester yang kemarin, ya. Ukur diri, ukur kemampuan kita, ukur juga kesungguhan kita dalam belajar. Kalau kira-kira sudah mumtaz, ya pertahankan. Kalau merasa sangat jauh, maka harus semangat, optimis bahwa semester ini akan menjadi semester yang lebih baik daripada semester sebelumnya. Kemudian perlu diperhatikan lagi hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dalam sisi ibadah pastinya. Kemarin waktu liburan, jalan sana, jalan sini, pulang kampung, capek, mungkin ada amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan, atau mungkin amalan-amalan yang wajib
kita lalaikan, kita tunda-tunda waktunya. Nah, sekarang tentu diperbaiki lagi. Penuntut ilmu tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga ia perbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian pasti Allah akan membantu kita. Inilah cara agar Allah membantu kita. Cinta Allah kepada kita akan menjadikan mudah segala urusan yang akan kita jalani. Kemudian kepada anak-anakku, ingatlah selalu, indahkanlah selalu nasihat-nasihat dan pesan orang tua kepada kita. Ingat-ingat selalu apa yang menjadi harapan-harapan orang tua kepada kita. Kami yakin harapan orang tua adalah agar kita antuna menjadi anak-anak yang solehat dan belajar yang sungguh-sungguh. Ini juga yang membuat kita semakin semangat dan optimis untuk terus belajar. Selanjutnya kami mengingatkan, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya nanti ketika belajar. Semua kita sama, memiliki waktu yang sama, 24 jam. Si A 24 jam, si B 24 jam, si C nggak mungkin 35 jam. Tapi mengapa si A dia lebih kuat hafalannya, lebih banyak hafalannya? Karena si A dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang dapat memanfaatkan waktu, dan dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Maka apa yang dikatakan oleh para ulama dalam bait syairnya, al-waqtu kasayfi fa ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagikan pedang, kalau engkau tidak memutusnya maka pedang itu yang akan memenggal lehermu. Nah, inilah waktu itu sangat penting. Selanjutnya yang perlu diingat, kalau ada di antara antuna, wahai anak-anakku, kalau ada di antara antuna yang mudah dalam menghafal, mudah dalam memahami pelajaran, ingat, jangan sombong. Jangan sombong. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kehebatan kita. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Gak masuk surga orang yang di hatinya ada secuil dari sifat sombong. Kalau antuna melihat ada kawan-kawan yang lemah, payah dia menghafal, bantu dia menghafal, bantu dia memahami. Karena dengan demikian akan memperkuat hafalan kita juga, dan akan menambah kuat kita dalam belajar. Kemudian mungkin sebagai penutuplah nasihat untuk anak-anak kami, jangan sekali-kali berputus asa dalam belajar. Ya, jangan berputus asa. Kalau hari ini tidak hafal, harus yakin besok saya hafal. Kalaupun besoknya tidak hafal, harus yakin lusa saya akan hafal. Begitu selanjutnya. Jangan biarkan setan mematahkan semangat kita. Engkau lemah, capek, ini berat menghafal Al-Quran. Sudahlah, akhirnya dibisikkan oleh setan, pindah sekolah atau jangan sekolah. Enggak, jangan seperti itu. Harus kalahkan setan dengan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, termasuk untuk ilmu, adalah bersungguh-sungguh untuk ilmu, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kemudahan. Nah, inilah nasihat-nasihat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kami tidak lupa juga mengingatkan kepada orang tua agar membantu kami dalam mendidik anak. Jauhkanlah anak-anak di rumah dari hal-hal yang menjauhkan mereka dan melalaikan mereka dari belajar
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kami yang di sekolah membangun, tapi di rumah banyak hal-hal yang bisa meruntuhkan bangunan itu. Enggak. Ayo sama-sama kita mendidik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita. Karena kalau kita berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Ya, mati kita, pahala kita terus berjalan. Karena kami yang mendidik, lalu ibu-ibu yang mengarahkan juga, bapak-bapak yang mengarahkan dan yang membiayai, semua dapat bahagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezeki bapak-bapak, ibu-ibu, dan dimudahkan kami juga untuk mendidik anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.